Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dokter yang saya hormati. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Mutia Nahda Kembaran, NRP 19111. Pada kali ini akan menjelaskan mengenai tugas lab ek patologi anatomi blokus. Kasusnya mengenai kondiloma acuminata. Jadi di sini pasien didiagnosis mengalami kondiloma acuminata. Nah, di sini akan dijelaskan adalah bagaimana patofisiologi dari kondiloma acuminata itu sendiri, kemudian manifestasi, kemudian etiologi, faktor resiko, komplikasi, prognosis, dan gambaran makroskopik maupun mikroskopik. Selanjutnya dari definisi itu sendiri, jadi menurut buku Robbins edisi 9, kondiloma acuminata ini sendiri juga dikenal sebagai kutil pada anogenital yang disebabkan diinfeksi oleh virus human papilloma virus tipe 6 dan 11. Nah, lesi ini itu timbul pada penis maupun pada genitalia perempuan. Jadi bisa pada kedua gender. Selanjutnya, untuk etiologi dari kondiloma acuminata itu sendiri itu disebabkan karena terjadinya infeksi human papilloma virus tipe 6 dan 11, di mana human papilloma virus ini sendiri itu merupakan virus DNA beruntai ganda yang terutama menyebar itu atau terjadi penularan infeksi itu melalui kontak seksual. Nah, transmisi dari HPV ini sendiri tuh melalui kontak dengan lesi epitel yang tampak maupun secara subklinis ataupun cairan genital yang mengandung dari human papilloma virus itu sendiri. Nah, infeksi pada beberapa jenis HPV ini bisa menyebabkan kanker-kanker tertentu juga. Contohnya pada perempuan itu bisa menyebabkan kanker serviks ataupun pada laki-laki bisa menyebabkan kanker rektum. Selanjutnya, untuk faktor resiko dari kondiloma acuminata ini sendiri, yang pertama itu umur, di mana umur ini maksudnya umur itu merupakan salah satu faktor resiko yang sangat berperan dalam infeksi menular seksual. Nah, penderita IMS terbesar itu adalah di mana sudah matang secara umur dan sudah terjadi seksual yang aktif. Kemudian riwayat dari infeksi menular seksual, kemudian imunitas tubuh, di mana untuk imunitas tubuh ini berperan dalam pertahanan tubuh melawan dari human papilloma virus itu sendiri. Nah, biasanya pada pasien dengan pengidap HIV itu kan dia mengalami penurunan imunitas tubuh sehingga lebih memudahkan terinfeksinya HPV dan menyebabkan kondiloma acuminata ini. Nah, selanjutnya pekerjaan. Nah, maksud dari pekerjaan di sini biasanya itu contohnya pada pekerjaan seperti PSK. Nah, lama menjadi PSK itu berpengaruh juga terhadap transmisi dari virus itu sendiri dan bisa menyebabkan kondiloma acuminata. Selanjutnya untuk manifestasi klinisnya, jadi sebenarnya dari masa inkubasi kondiloma acuminata itu antara 2 minggu hingga 9 bulan atau secara umum kelainan fisiknya itu mulai terlihat setelah 2-3 bulan kontak fisik. Nah, terlihatnya itu manifestasi klinisnya berupa lesi seperti kutil, datar, hingga papilar, di mana lesi ini tuh dapat bertangkai atau melekat dasar dan kadang-kadang juga berpigmen. Nah, untuk lesi-lesinya ini tuh dia ada 3 macam lesi. Yang pertama itu disebut acuminata, atau lesinya itu dia lunak dan nanti bisa berkembang seperti kembang kol. Di mana lesi acuminata ini tuh sering dijumpai di daerah dengan lipatan dan lembab. Nah, di mana terlihat vegetasinya bertangkai dengan permukaannya itu berjonjot seperti jari. Kemudian juga kutilnya itu berbentuknya itu hanya kecil, dia berdiameternya sekitar 1-2 mm, namun itu dia dapat berkembang dalam kelompok yang mana menjadi lebih besar, kemudian berbentuk seperti kembang kol. Kemudian yang kedua, lesinya itu jenis lesi itu keratotik ataupun datar, di mana dia ini berbentuk bintil yang sangat kecil dan jarang bisa dilihat dengan mata langsung. Nah, di mana dia ini menyerupai kutil biasa di daerah kulit kering di daerah anogenital. Kemudian yang ketiga itu papul, di mana papul ini dia kelainan berupa papul dengan
pada permukaan halus dan licin, kemudian multiple dan menyebar secara diskret, kemudian dia itu terdapat di daerah dengan keratinisasi sempurna, seperti contohnya itu di batang penis, vulva bagian lateral, perianal ataupun perineum. Nah, jadi dia itu terlihatnya berbentuknya itu seperti papul. Kemudian untuk gejala klinisnya itu sendiri juga nanti pasien itu bisa merasakan nyeri dan panas di sekitar anogenital itu sendiri. Selanjutnya untuk patofisiologinya itu tadi kan udah dijelaskan di etiologi bahwa kondiloma acuminata ini disebabkan adanya infeksi dari virus human papilloma virus tipe 6 dan 11, di mana HPV ini sendiri dia merupakan virus DNA berantai ganda yang terutama itu menginfeksi pada nukleus sel epitel squamosa yang berdiferensiasi. Nah, virus DNA ini tetap berada dalam fase laten selama beberapa bulan dan menghasilkan masa inkubasi 1 bulan hingga 2 tahun, di mana genom HPV ini sendiri dia itu mengandung suatu onkogen. Nah, di mana dia bisa mengkode protein yang merangsang proliferasi sel. Protein ini tuh memungkinkan virus untuk bereplikasi melalui DNA polimerase sel inang, sementara sel inang ini tetap melakukan pembelahan sel. Nah, seiring bertambahnya jumlah sel inang yang terinfeksi oleh virus ini, lapisan basal spinosus dan granular epidermis itu akan menebal yang menyebabkan terjadinya akantosis dan penampakan makroskopiknya itu seperti kutil yang tadi udah jelasin juga. Nah, kondiloma acuminata ini tuh umumnya membutuhkan waktu 3 hingga 4 bulan yang terbentuk pada individu yang sehat. Respon imun yang memadai itu juga bisa menghentikan terjadinya replikasi dari virus ini dan menyelesaikan infeksi dari waktu ke waktu. Namun, infeksi human papilloma virus yang berkepanjangan ini juga itu bisa menyebabkan terjadinya suatu keganasan atau maligna. Jadi dia bisa bertransformasi menjadi suatu keganasan atau maligna itu sendiri. Nah, ini untuk gambaran makroskopiknya, jadi dia tuh terlihat seperti adanya kutil, yang dimana tadi untuk lesinya itu sendiri dia ada 3 tipe, ada akantotik, keratotik atau datar, dan ada papul. Nah, kemudian untuk gambaran dari mikroskopiknya itu sendiri, ketika di bawah mikroskop, jadi dia itu terjadi lapisan epitel squamosanya itu mengalami hiperkeratotik. Nah, pada gambar yang bagian kiri dan tengah ini, jadi dia tuh kondiloma acuminata vulva dengan akantosis, papilomatosis, dan fusi basal papila luas, di mana kondilomanya ini dengan kolitosis. Nah, kolitosis itu dia jadi terdapat sel koilosit, di mana sel koilosit ini tuh dia sel yang tepinya itu terdapat perinuklear halo. Nah, di mana dia menonjol di lapisan sel atas. Kemudian di sini pada bagian sebelah kanan, bagian histologisnya itu menunjukkan tumor papilomatosa yang menginvasi jauh ke dalam jaringan di bawahnya. Kemudian tanpa penetrasi ke membran basal, di mana di sini epidermisnya itu terlihat adanya hiperplastik dan berlapis dan sedikit adanya mitosis maupun sel koilosit, di mana di sini terdapat sel koilosit yang dimana tadi sel yang tepinya itu terdapat perinuklear halo. Nah, untuk komplikasinya itu sendiri, sebenarnya ini juga bisa menyebabkan komplikasi pada psikologis dari pasien itu sendiri. Jadi pasien itu biasanya memiliki efek psikologis berupa rasa kecemasan, kemudian rasa bersalah, rasa kemarahan, seperti itu. Nah, untuk komplikasi secara fisiknya itu jadi bisa terjadinya adanya kerusakan lapisan kulit, kemudian bisa tadi bisa bertransformasi menjadi maligna atau keganasan, kemudian bisa terjadi transmisi ke pasangan seksual ataupun ke janin, dan bisa mengalami kekambuhan. Untuk prognosisnya itu sendiri, jadi prognosis dari kondiloma acuminata ini sendiri itu baik, walaupun bisa terjadi kekambuhan.
Nah, kekambuhan lesi setelah penyembuhan itu biasanya ditemukan sekitar 20-30%, di mana kekambuhan itu terjadi karena ada infeksi ulang, kemudian masa inkubasi human papilloma virus yang panjang, virus yang menetap pada sekitar lesi, ataupun keadaan imun yang mendasari. Contohnya apabila imunitasnya itu rendah pada pasien dengan HIV yang positif, seperti itu. Ini untuk referensinya ada dari buku Robbins, kemudian dari beberapa jurnal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih dokter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.